Kemarin yang diharamkan bagi orang yang hadas kecil diharamkan 4 hal, yaitu sholat, tawaf, sholat apapun, ya. Kemudian tawaf bagaimana apapun bentuknya. Kemudian masul mushaf, memegang Al-Quran dan membawa Al-Quran. Kemarin sudah jelaskan semuanya. Kemudian sekarang yang diharamkan bagi orang junub. Yang diharamkan bagi orang junub yang wajib mandi. Sebelumnya awal kitab sudah dibahas bahwa yang menyebabkan wajib mandi itu ada 6, yaitu berhubungan, masukkan kemaluan laki kepada kemaluan perempuan, ya, ilajul hasyafa fil farji, memasukkan hasyafa kepada kemaluan farj, ya, kepada kemaluan. Ini wajibkan mandi. Kemudian ilajul hasyafa fil farji. Kemudian wa khurujul mani, keluarnya mani dengan cara apapun wajib mandi. Ya, walaupun dengan cara dosa tetap wajib mandi. Walaupun dengan cara mimpi, ya tidur mimpi sampai keluar mani, wajib mandi. Kemudian ciri-cirinya mani sudah kita bahas. Ciri-cirinya mani. Ya. Kemudian yang wajibkan mandi diantaranya itu Al-haid. Itu wajibkan mandi. Tapi yang dibahas di sini sekarang yang janabah. Janabah itu ada 2. Karena masukkan kemaluan laki kepada perempuan. Yang kedua yaitu karena keluarnya mani. Karena 2 hal ini wajib mandi. Nanti karena yang lainnya ada kewajiban mandi, malah hadasnya lebih besar lagi, yaitu karena haid atau nifas. Nanti kita akan bahas juga. Tapi sekarang yang dibahas ketika ada orang junub, apa yang diharamkan bagi orang junub? Sama sebagaimana yang diharamkan oleh orang yang tidak punya wudu kemarin, 4 hal. Haram sholat, junub sholat haram. Belum mandi dia, sholat haram, sholat apapun. Kemudian tawaf, seperti kemarin bahasanya, haram. Kemudian memegang Al-Quran atau membawa Al-Quran, itu juga haram. Berarti 4 yang kemarin diharamkan bagi orang yang berhadas kecil, diharamkan juga bagi orang yang dalam keadaan junub. Tambahi 2, qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Kemarin ya, membaca Al-Quran itu tidak diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Anak tidak punya wudu baca Al-Quran boleh, tapi afdolnya memang dalam keadaan wudu. Tapi apakah dosa? Enggak. Tapi kalau dia junub, baru haram. Ketika dia dalam keadaan junub, dia wajib mandi, maka haram bagi dia membaca Al-Quran. Bighusl Quran, tapi dengan tujuan baca Al-Quran. Dengan tujuan membaca Al-Quran. Jadi kalau misalnya dia punya dia wajib ketika wajib mandi, dia membaca Fatihah seandainya, atau membaca surat-surat pendek, walaupun surat pendek. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, haram. Kecuali itu kan bighusl Quran. Kecuali kalau membaca Al-Quran seandainya bighusl dzikri, bighusl doa, bighusl tahassun. Ini boleh. Soalnya anak mau keluar rumah biasanya baca ayat kursi. Itu kan Al-Quran. Dalam keadaan junub gimana? Boleh. Karena bukan tujuannya untuk Al-Qurannya, tapi karena doa, karena dzikir. Bighusl dzikir. Atau seandainya saya ini setiap mau tidur baca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Anak masih dalam keadaan junub, seandainya dia setelah berhubungan tidak langsung mandi, subuh baru mandi maunya. Ya yang dibaca doa seperti itu, tujuannya untuk doa, boleh. Karena tujuannya bukan Al-Quran, tapi tujuannya untuk doa. Atau seandainya ini contoh ya, seandainya dia bighusl dengan tujuan untuk nasihat. Tujuannya untuk waktu ceramah. Dia lupa kalau ada undangan seandainya ya. Lupa ada undangan, pas bangun tidur junub. Atau setelah berhubungan dengan istrinya lupa, disusul ambil dijemput sama yang undang. Durung adus, telat wisan mepet waktu nih. Akhirnya berangkat dalam keadaan junub ya. Raup tok ya. Wudu tok dia berangkat. Kemudian ceramah bawa ayat Al-Quran di situ, ya bawa hadis Nabi. Apa itu hukumnya? Enggak apa-apa kalau tujuannya untuk nasihat. Bukan tujuannya untuk Al-Quran. Yang diharamkan membaca Al-Quran bighusl Quran, dengan tujuan Al-Quran. Paham ini ya? Ya. Kemudian yang tambahan yang kedua yaitu al-lubsu fil masjid, ya. Yaitu berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid awit taraddud, atau mondar-mandir di masjid. Itu hukumnya haram. Kecuali kalau tujuannya cuman lewat. Jadi kalau orang junub duduk di masjid.
Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Dia dalam keadaan junub, haram dia duduk di masjid. Oh, anak duduk di depannya, depan masjid, cuman mancik dok, haram hukumnya kalau dalam keadaan junub. Kalau tarodud mundar mandir, masuk ya keliling, keluar situ lagi, ya haram juga. Mundar mandir haram juga. Kalau lewat boleh, lewat seandainya, ya ini bisa contohkan nih, masuk satu pintu situ, dia tujuannya mau ke rumah itu, daripada muter lewat sini, dalam keadaan junub, gimana hukumnya? Makruh, tapi tidak haram. Kalau dia apa? Dengan tanpa ada hajah, makruh. Karena perlu nih padahal bisa lewat sana, tapi dia lewat sini dalam keadaan junub, ya apa hukumnya? Makruh, tidak haram. Kenapa? Cuman bikosil murur, cuman hanya lewat. Dikatakan lewat itu masuk satu pintu, keluar pintu yang lain, itu namanya lewat. Kalau dia masuk satu pintu, keluar pintu itu juga, itu namanya tarodud, mondar mandir. Hukumnya apa? Haram tarodud. Kalau murur melewati, hukumnya apa? Boleh. Nah, ini yang apa? Yang apa? Diharamkan tambahan bagi orang yang junub, yaitu dua. Dia apa? Haramkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian juga yang kedua yaitu diharamkan apa? Al-lubsu fil masjid. Tapi itu yang diharamkan ya bagi orang yang junub tadi itu untuk apa? Duduk masjid in kana musliman, jika orang muslim. Lah kalau orang kafir masuk masjid gimana hukumnya? Kalau orang kafir masuk masjid ya walaupun dalam keadaan junub boleh, tapi harus dengan izin walaupun satu orang muslim. Walaupun ya satu orang muslim, tidak harus takmirnya. Ana saatnya di sini masjid sini atau orang yang lain masjid ini. Ada temannya kafir mau masuk masjid, mau lihat-lihat seandainya, atau dia ada tujuan, mungkin ada harapan masuk Islam juga mungkin ya, dia masuk kemudian lihat. Ya apa ini hukumnya? Ya tidak apa-apa, bukan hukumnya diharamkan. Kenapa? Tidak ada keharaman bagi orang kafir. Tapi boleh nggak masuknya? Bukan hukum haramnya, dia bukan orang muslim kok. Apa yang diharamkan? Tapi masalahnya apakah boleh atau tidak? Di situ baru. Kalau ada izin orang muslim boleh. Ya tentunya apa? Pakai ya apa? Penutup aurat ya. Kemudian syaratnya mukallaf. Dikatakan haram itu kalau mukallaf baligh dan berakal. Kalau orang gila, la hukumi rufi al-galam. Diangkat penanya malaikat dari 3 orang, di antaranya Pak Adil Majnun hatta yufik. Dari orang gila sampai dia sadar. Orang gila junub masuk masjid, ya tidak ada keharaman. Dia bukan apa? Bukan orang yang sadar, ke orang gila. Kemudian anak kecil, seandainya ya anak kecil junub, ya apa anak kecil junub? Kalau keluar mani balik berarti. Ya junub itu kan bukan harus keluar mani. Di antaranya tadi apa? Berhubungan. Biasanya dia kawin umur 6 tahun seandainya ya. Umur 6 tahun kawin berhubungan dengan istrinya pada 6 tahun nih. Seandainya junub, ya berangkat ngaji ke masjid seandainya. Ya apa hukumnya? Iya, tidak haram bagi apa orang yang junub tadi anak kecil kalau masuk masjid. Ya tapi tetap orang tuanya memerintahkan dia untuk apa? Mandi. Kemudian laisa binabi, bukan nabi. Ya. Kalau nabi ada khususiyah. Wala ma'dzur, dan tidak bagi orang yang ma'dzur. Seandainya dia ketiduran dalam masjid, turun, bangun-bangun junub sudahan, mimpi basah itu ya, junub dia. Mau keluar dari masjid tak iso, dikunci kabeh pintunya. Ya apa nih, pecah apa enggak kacanya? Jangan. Ya jangan dipecah kacanya, tunggu aja sampai dibuka. Loh, ya apa nih anak haram? Ma'dzur. Ente sudah ma'dzur, kenapa? Enggak bisa keluar kok. Kalau tidak bisa keluar ya sudah ma'dzur. Berarti apa? Berarti ente tetap di dalam masjid ya sampai dibuka dan ente tidak berdosa. Faham ya? Ini adalah apa? Yang dikatakan, atau seandainya takut dia dikejar-kejar orang mau membunuh dia atau melukai dia, masuk masjid, sembunyi dalam masjid dalam keadaan junub dia. Kalau dia keluar, takut dia. Kalau dia keluar dilukai, dizalimi atau dibunuh bahkan, ya apa ini? Tetap di masjid dalam keadaan junub, tidak apa-apa. Karena apa? Menyelamatkan nyawa, menyelamatkan jiwanya. Paham ya? Itu diantara yang dikatakan apa? Diperbolehkan walaupun dalam keadaan junub. Tapi kalau seandainya dia bisa tayamum dulu, tayamum. Yang tadi yang terakhir, masalah terakhir, kalau dia bisa tayamum, dia tayamum dulu. Ya tapi tayamumnya bukan dengan turab masjid, tidak boleh dengan turab masjid. Ya dengan turab, kalau sini ada turab dari luar masjid, ya karena saatnya ada angin mengembuskan ya sampai ada turab, tayamum kalau bisa.
untuk meringankan daripada hadasnya, untuk mengurangi daripada hadasnya. Yaitu yang dikatakan apa? Keharaman bagi orang apa? Bagi orang yang apa? Yang junub. Dan insyaallah yang besok keharaman bagi perempuan yang haid. Lebih banyak lagi. Sampai ada 10 keharaman. Jadi ditambahi 6 tadi itu, ditambahi yang lainnya. Ini adalah keharaman bagi siapa? Bagi orang yang junub. Wallahu a'lam.